Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Nekat Mencabut Bulu Genderuwo untuk Menjadi Kaya Raya. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya adalah Asrul. Asrul adalah seorang pemuda desa yang hidupnya tidak ada yang istimewa. Tinggal bersama orang tua yang hidup sederhana. Asrul tidak punya impian yang muluk-muluk dalam menjalani hidupnya. Ia merasa cukup menjadi buruh garmen di daerahnya. Hanya pekerjaan itulah yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun di sini Asrul mengalami sebuah peristiwa yang akan diingatnya seumur hidupnya. Sejak saat itu pula, kehidupan Asrul berubah total. Bisa dibilang, itu adalah titik balik yang mengantarkan Asrul menjadi kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Suatu hari saat Asrul sedang mencari pekerjaan tambahan di pinggiran kotanya, ia bertemu dengan perempuan cantik yang sedang makan di sebuah warung. Pipinya merona di bawah sinar matahari, dan senyumannya membuat Asrul kelimpungan. Perempuan itu tidak lain adalah teman semasa sekolahnya. Seketika itu juga, Asrul menghentikan kegiatannya. Ia langsung mendekati, kemudian menatap mata perempuan itu dalam-dalam. Melihat Asrul mendekat, perempuan itu terlonjak kaget. "Kok kayak kenal ya?" batin perempuan itu. "Yati? Ini Yati kan?" Iya benar. Oh, kamu Asrul ya? Teman SMA ku dulu." "Hehe, iya betul." Setelah itu terjadilah obrolan panjang. Sejak saat itu, Asrul dengan Yati sangat dekat dan sering sekali bertemu. Sepulang bekerja ataupun jika ada hari libur, mereka sempatkan pergi bersama. Seringkali tanpa sengaja, mata mereka saling bertatapan dan tidak lupa memberikan senyuman satu sama lain. Hingga akhirnya, Asrul kembali menyukai perempuan yang telah lama mendiami hatinya. Dan yang paling Asrul suka dari dia adalah senyumannya yang membuat jantungnya berdegup dengan kencang dan membuatnya menjadi salah tingkah saat berada di dekatnya. Asrul pun kemudian memberanikan diri meminta nomor handphone kepadanya. Untunglah dia pun mau memberikannya. Dia juga memberikan senyum saat dia memberikan nomor ponselnya, seolah-olah dia juga mengharapkannya. Karena selama ini, mereka bertukar kabar melalui Instagram. Saat itu Asrul ingin sekali berteriak, karena hari itu adalah hari yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Asrul bisa duduk di samping Yati dan mengobrol bersamanya, dan Asrul berharap waktu tidak akan berhenti begitu saja dan hilang sekejap dari hadapannya. Tapi semua itu memang tidak bisa bertahan lebih lama. Asrul menyelinap di antara malam, layaknya rubah yang hendak mencuri. Perbedaan Asrul dan rubah adalah, jika rubah menggigit leher seekor ayam, lalu membawanya pergi, Asrul melewati jalanan desa dengan membawa burung gagak yang sudah ia bakar dengan sejumlah bumbu. Tempat yang ia tuju adalah pohon gayam yang terletak di perbatasan desanya dengan desa tetangga. Pohon besar itu tumbuh di antara ilalang-ilalang setinggi pundak, sehingga tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang melintas. Desa sedang sepi malam itu, karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada pukul 1 pagi. Keadaan tersebut membuat Asrul semakin gemetar ketika pohon gayam tersebut menjulang tinggi di depannya. Ia membayangkan sesuatu yang menyeramkan
di antara rimbunan rantingnya yang gelap. Hal tersebut mulai memperkuat keinginannya untuk pulang ke rumah dan membatalkan rencana yang telah ia buat. Hanya saja satu langkah mundurnya terhenti ketika ia mengingat betapa cantiknya sang buah hati, yaitu si Yati. Yati adalah pujaan si Asrul sejak SMA. Meski Yati hanya menganggap Asrul tidak lebih dari seorang teman laki-laki pada umumnya, perasaan yang dimiliki oleh Asrul terus ia sembunyikan. Meskipun sekarang ia bekerja di kantor yang sama dengan Yati, tidak ada yang berani dikatakan oleh Asrul kecuali basa-basi setiap Asrul membonceng Yati pulang ke rumah dengan sepeda motor bebek miliknya. Asrul tidak yakin dengan perasaan yang Yati taruh kepadanya, sehingga ia mengusahakannya dengan cara melucuti seluruh pakaiannya di bawah pohon ganyam pukul 1 pagi tanpa mengenakan satupun pakaian. Ia memperhatikan sekeliling karena khawatir ada orang lain yang melihat, lalu mulai membuka rantang yang berisi masakan dari burung gagak tersebut. Nyamuk sudah menggerubungi tubuh telanjang yang sedang menahan rasa takut itu. Asrul tidak henti menggaruk-garuk sekujur tubuhnya sembari menahan rasa canggung karena mendapati dirinya telanjang di tempat terbuka. Sudah hampir 1 jam Asrul menahan diri. Ia mulai berpikir untuk pulang, lalu melupakan semua yang ia lakukan di malam itu. Namun saat sedang melamun, tiba-tiba dari balik pohon tua itu muncul sesosok makhluk yang ia tunggu. Makhluk itu terlihat memiliki rambut lebat layaknya seekor kera, hanya saja dengan tubuh yang ukurannya berkali-kali lebih besar. Matanya sangat tajam dengan sepasang taring besar yang mencuat dari dalam mulutnya. Asrul tahu inilah Gendruwo yang akan membantunya mencuri hati-hati. Gendruwo itu menatap Asrul dengan penuh penasaran, sebagaimana hewan menemukan makanan. Jantung Asrul berdegup sangat kencang, sebagaimana kecepatan lari yang ia pikirkan jika makhluk ini menerjangnya. Hembusan nafas Gendruwo yang terasa di wajah Asrul saat dirinya memejamkan mata ini tiba-tiba tidak lagi terasa. Asrul sedikit membuka matanya dan melihat makhluk tersebut sedang mencicipi gagak bakar yang ia buat. Gendruwo tersebut makan dengan lahap hingga mengacuhkan Asrul yang kakinya gemetar. Namun meski takut, Asrul tetap tidak beranjak. Ia hanya perlu melakukan tahap terakhir, yakni mengambil sejumput rambut dari Gendruwo tersebut. Malam itu terasa dingin, namun dahi Asrul bercucuran keringat. Tangannya ia dekatkan dengan pundak si Gendruwo sedikit demi sedikit. Setelah dirasa aman, dalam satu gerakan cepat, Asrul mengambil rambut dari tubuh Gendruwo, lalu lari secepat mungkin melewati ilalang dengan menenteng semua pakaiannya. Keesokan harinya, Asrul duduk di depan beranda rumah. Ia sudah mandi sebersih mungkin dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Ia juga sudah membawa 2 bungkus ayam bakar beserta es kelapa muda. Asrul mencoba menunjukkan versi terbaik dari dirinya hari itu. Hari itu ia sangat yakin bahwa rencananya untuk meminang Yati akan berhasil. Terlebih ia sudah menyimpan bulu Gendruwo di dompet yang tipis akibat membeli semua pakaian dan juga makanan itu. Asrul percaya bahwa rambut Gendruwo tersebut akan membuat Yati terpikat oleh Asrul, sehingga tidak ada kata lain selain iya. Ketika Asrul menyatakan perasaan yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Yati keluar dari ruang tamu, dan sebagaimana saat ia masih SMA, perempuan itu terlihat cantik di mata Asrul. Dengan rambut sepunggung dan senyumannya yang manis, membuat si Asrul selalu berkeinginan untuk melihatnya seumur hidupnya.
Topik demi topik sudah Asrul keluarkan di hari yang mendung itu, hingga dirinya berlabuh pada keheningan akibat habisnya pembahasan. Dalam keheningan ia berpikir bahwa inilah saatnya untuk menguji kesaktian pesugihan rambut genderuwo. Dengan penuh kepercayaan dirinya, Asrul menatap Yati dengan senyuman yang lembut, kemudian melimpahkan semua yang ia rasa tanpa terbata-bata. Namun, dugaan Asrul salah besar. Apa yang telah diritualkan oleh Asrul sama sekali tidak bekerja sesuai dengan harapan. Hari itu si Yati tidak menerima Asrul sebagai calonnya. Maaf ya Asrul, aku cuma menganggap kamu teman, tidak lebih kok. Dar! Hati Asrul seperti ditancap ribuan paku tajam. Perempuan idamannya menolak mentah-mentah. Asrul hanya bisa tersenyum dan mengangguk secara terpaksa. Tapi di balik itu semua, Asrul mempunyai niat lain, agar apa yang diinginkannya tercapai sesuai rencana. Ritual demi ritual ia lakukan, tidak hanya untuk memikat sang pujaan hati, tapi Asrul juga ingin kaya raya. Dengan bantuan sang dukun, Asrul melakukan ritual itu. Masih sama, di bawah pohon gayam yang menjulang tinggi dan besar, Asrul menggelar berbagai sesaji yang diperlukan. Ritual yang dilakukan hanya memakan waktu 3 jam saja. 1 bulan semenjak ritual itu, kini kehidupan Asrul mulai ada perubahan. Ia tidak lagi menjadi karyawan garmen maupun kantoran. Asrul membuka usaha sendiri, yaitu bengkel motor dan mobil. Minggu demi minggu ia lewati dengan senang hati. Dari kesuksesannya itu, banyak lawan jenis yang mendekati. Namun bagi Asrul, tidak ada yang menarik selain sang pujaan hati, yaitu si Yati. Pada satu waktu, ada sebuah adat yang sering dilakukan di daerahnya Yati. Sebuah ritual bertemunya pengantin pria dengan pengantin wanita, yang dihadiri tamu undangan dari pihak pengantin pria, ataupun sebaliknya. Malam itu Yati beserta beberapa tetangganya telah berkumpul di rumah Bapak Tasno. Mereka memang berniat menghadiri undangan tilikan dari keluarga Pak Tasno yang sedang ngunduh mantu. Setelah tamu undangan komplit, rombongan pun berangkat menuju lokasi. Pukul 7 malam, iring-iringan mobil pengantin melaju menuju Kampung Batang, ke rumah pengantin putri. Sejak semula sebelum berangkat menuju ke rumah Pak Tasno, Yati sudah merasakan betapa seluruh tubuhnya terasa lemas bagai tidak bertulang. Namun karena keluarga Pak Tasno itu masih tetangga dekat, juga karena Yati sering kali membantu acara-acara di rumahnya, akhirnya dia pun berangkat ke acara tilikan tersebut. Tidak kurang dari setengah jam, iring-iringan mobil pengantin pun tiba di Batang, kemudian masuk gang. Lantas sampailah di rumah besan Pak Tasno. Gemerlap lampu neon serta suara hingar-bingar dari sound system menambahkan meriah acara tilikan. Kursi-kursi plastik tertata rapi, berjajar di halaman rumah megah milik Haji Sodik, besannya Pak Tasno. Dan begitu rombongan turun dari mobil, mereka segera dipersilakan untuk duduk oleh penerima tamunya. Acara demi acara berjalan runtut dan lancar. Setelah acara serah terima pengantin selesai, sesaat acara dihentikan untuk acara makan-makan. Disinilah kehebohan terjadi. Yati yang malam itu merasa tidak punya nafsu makan, segera memberikan suguhannya kepada Sumi, tetangganya yang ikut dalam rombongan tilikan. Namun dia merasa ada keanehan yang teramat sangat. Tiba-tiba tangan kanannya terasa kejang, seolah tidak mampu digerakkan.
Begitupun saat tangan kirinya disodorkan untuk memberikan snack pada Rini. Mendadak tangan kiri Yati bagai terserang kram. Pandangan Yati pun seketika gelap. Dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Yati kemudian tidak sadar diri. Ia pingsan tiba-tiba. Melihat kondisi Yati yang mendadak pingsan, tentu saja membuat panik orang-orang yang duduk di sebelah kanan kirinya, serta depan belakangnya. Dalam sekejap, suasana pun menjadi kacau balau. Mereka segera memberikan pertolongan sebisanya kepada Yati. Kalau di alam nyata, tubuh Yati menjadi sosok yang harus diberikan pertolongan. Sementara itu di dalam bawah sadar, Yati sudah lain acara. Saat itu Yati merasakan, tiba-tiba dia ingin kencing. Sudah kebelet sekali. Tidak beberapa lama, datanglah nenek-nenek yang mirip tetangganya. Oleh nenek tua itu, tangan Yati dibimbing masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, Yati melihat sebuah belanga besar berwarna hitam dengan air yang terisi hanya setengahnya saja. Belum juga Yati sempat melaksanakan hajatnya, tiba-tiba nenek tua yang mengantarkannya ke kamar mandi mendadak mencengkram rambutnya. Dengan kasar dan sekuat tenaga, nenek tua tadi segera membenam-benamkan kepala Yati ke dalam belanga yang berisi air. Yati yang tidak menyangka bakal diperlakukan sekasar itu, tentu saja ia menjadi gelagapan. Berkali-kali berteriak meminta ampun, tidak digubris oleh sang nenek. Barulah setelah dalam keadaan lemas, karena beberapa kali kepalanya dicelupkan ke dalam air, Yati merasakan seperti ada kekuatan aneh yang menepuk punggungnya. "Pulanglah, belum saatnya kamu kemari." Yati celingukan, mencari asal suara dan juga tepukan tadi. Namun tidak ada seorang pun di sana. Bahkan nenek tua yang berbuat brutal atas dirinya kini telah raib. Perlahan Yati membuka matanya. Seiring dengan itu, alam sadarnya pun terkuak. Dia menjadi bingung ketika ternyata dirinya menjadi pusat perhatian pada acara tilikan pengantin itu. Apa yang telah terjadi? Aku ada di mana ini? Batin Yati di tengah kebingungan. Beruntung sekali, saat itu salah satu dari rombongan keluarga Pak Tasno. Ada seseorang yang mumpuni tentang ilmu kebatinan. Dia bernama Pak Kholil. Kemungkinan juga suara tanpa rupa yang menyuruh Yati untuk pulang adalah doa ataupun mantra dari Pak Kholil. Maka setelah Yati sadar, Pak Kholil segera memerintahkan salah seorang sopir untuk mengantarkan Yati pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yati menjalani kehidupannya sebagaimana biasanya. Pagi-pagi telah berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian-pakaian milik tetangganya. Karena memang di samping ia bekerja di kantor, dia juga nyambi buruh mencuci pakaian. Maklum kehidupan Yati, tergolong orang yang sangat pas-pasan. Jika tidak bekerja seperti itu, dari mana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya? Siang beranjak sore, dan malam pun tiba. Selepas Isya karena rasa penat yang teramat sangat, Yati beranjak tidur. Dalam tidurnya itulah, Yati sempat bermimpi aneh. Dia merasa didatangi oleh dua bocah kecil yang menarik-narik tangannya. Kedua bocah itu memaksa Yati untuk terus berjalan, mengikuti mereka. Hingga akhirnya, ketiganya sampai di Baom Batang, sebuah tempat pelelangan ikan di pesisir utara kota Batang. Yati tercekat. Dia hanya bisa menangis terseduh melihat hamparan pasir dan air laut yang terbentang di depannya. Ombak yang datang silih berganti mulai menjilati kedua kakinya.
Sementara kedua bocah kecil itu terus-menerus menarik-narik tangannya. "Akan dibawa kemana saya ini?" teriak Yati sambil mengibaskan tangannya. "Sudah, diam. Kamu harus ikut kami menghadap Ibu Ratu," kata salah seorang bocah itu. "Tidak, aku tidak mau." Yati semakin meronta dan tangisannya pun semakin keras. Beruntung sekali, saat itu orang tuanya Yati yang sedang menonton televisi mendengar tangisan kerasnya. "Yati, bangun nak, bangun." Pak Tono menggoyang-goyangkan tubuh anaknya. Yati tergeragap dan membuka matanya. "Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, Yat?" tanya Pak Tono dengan cemas. Aku diajak pergi oleh dua bocah kecil, Pak," kata Yati dengan gagap di sela isak tangisnya yang masih terseduh-seduh. Yati lantas menceritakan mimpi yang barusan dialaminya, dan lebih beruntung lagi, ternyata Pak Tono, meskipun sedikit, dia punya ilmu penangkal agar gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang mengganggu anaknya tidak datang lagi. Setelah dibacakan mantra penangkal oleh sang bapak, akhirnya Yati dapat tidur pulas. Singkat ceritanya, keesokan paginya, Asrul datang menemui Yati. Ia kembali lagi berulah, menjalankan rencananya. Dengan gagah dan juga percaya diri, Asrul kembali lagi melontarkan kalimat pernyataan cintanya. Wallahu alam. Yati selamat dari jeratan setan. Yati dengan tegasnya menolak si Asrul. Asrul pun hanya bisa menghela nafas panjang dengan tangan yang terkepal kuat, sampai urat-urat di tangannya kelihatan. Asrul dengan celana pendek dan tanpa mengenakan baju pergi ke pohon gayam dengan menenteng kampak besar. Hal tersebut adalah wujud rasa kecewa atas penolakan yang dilakukan oleh Yati. Asrul merasa ditipu oleh cerita pesugihan rambut gendruwo yang ternyata tidak mempengaruhi si Yati, melainkan membuat Asrul harus mengetahui secara langsung bahwa gadis yang ia puja sejak lama akan menikah dengan orang lain. Kecintaan terhadap Yati berubah menjadi gejolak amarah di hatinya. Selama seminggu ia kerjaannya hanya mengayunkan kampak tersebut pada pohon gayam yang membuatnya harus melakukan hal yang memalukan. Orang-orang setempat menghentikan Asrul untuk melakukan hal itu, tapi ia tetap saja mencoba untuk menumbangkan pohon itu. Singkat ceritanya, keesokan harinya, stres dan juga frustasi yang tidak dapat dihalu membuat warga sekitar akhirnya membiarkan Asrul untuk menjatuhkan pohon tersebut. Lagi pula tidak ada yang mau berurusan dengan orang frustasi dengan kampak di tangannya. "Hei gendruwo sialan, lihat yang aku lakukan terhadap tempat tinggalmu yang jelek ini," teriak Asrul dengan penuh kekesalan. Tidak ada jawaban apapun, hanya suara keheningan malam, sebagaimana Asrul pertama kali mendatangi pohon itu. Setelah merasa kelelahan, Asrul memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Asrul pun sempat mendatangi pesisir pantai, yang dimana letak rumah Mbah Dukun berada. Asrul dengan kecewanya melontarkan kata-kata kasar. Sesampainya di rumah, ia tidak mandi ataupun bersih-bersih. Asrul langsung mengempaskan diri ke kasur dan kemudian memejamkan mata. Asrul bisa saja tertidur jika saja ia tidak merasa hembusan nafas yang terasa panas di wajahnya. Tentu saja ia refleks membuka matanya, lalu mendapati wajah yang ia kenal, wajah yang mirip kera, bertaring, dan tatapannya sangat tajam, seakan hendak memakannya. Tidak butuh waktu lama bagi Asrul untuk meraih kesadarannya dan lari dari kamarnya. Tawa gendruwo yang menggema
semakin memacu Asrul untuk berlari. Dia teringat kata-kata dukunya. Kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Asrul lari terbirit-birit, namun gendruwo itu lebih cepat. Tubuh Asrul telah dicabik-cabik, lantaran ia sudah menantang perewangannya. Niat awal ingin memikat sang pujaan hati dan menjadi orang kaya, justru nasib buruk menimpa kepada dirinya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.